Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat berjumpa pada perkuliahan Etika Profesi pada tatap muka yang kedua. Adapun pembahasan kita kali ini adalah mengenai pengertian dan pemahaman etika dan profesi. Diharapkan mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika profesi dan dapat mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari maupun tingkah laku pada saat bekerja. Baik saudara-saudara, mari kita mulai. Baik saudara-saudara, marilah kita bahas apa itu etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sikap, cara berpikir, watak kesusilaan, atau adat kebiasaan. Mari kita lihat definisi etika menurut para ahli. Sugarda Purbakawaca mengatakan etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Sementara Keith Bertens mengatakan etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik secara individual atau kelompok, dalam mengatur semua tingkah lakunya. Dan Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam mengatakan etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan mengenai nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia dalam kehidupannya. Ethos identik dengan moral, yang dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan, yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa etika itu adalah merupakan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam industri pariwisata, secara umum etika mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap dan perilaku, dengan tujuan agar dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan kita harus dijaga dengan baik dan prima selama kita bekerja. Yang kedua, sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, cara berpakaian. Cara berpakaian harus rapi, termasuk menghindari menggunakan warna yang terkesan berlebihan. Keempat, cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan, dan hindari pembicaraan yang menyinggung hati pelanggan. Yang kelima, gerak-gerik. Pada saat melayani pelanggan, kita harus memperhatikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan, karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan pada saat kita memberikan pelayanan. Oleh karena itu, harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat curiga pelanggan kita. Misalnya, tatapan mata yang sinis. Yang keenam, cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, kita juga harus mengetahui sifat-sifat pelanggan yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada pelanggan. Bila pelanggan Anda pendiam, maka karyawanlah yang harus proaktif untuk bertanya atau memulai pembicaraan, sehingga
membuat pelanggan mau berbicara. Sedangkan bila pelanggan yang banyak tanya, sebaiknya karyawan mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik pula. Sistematika etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mengajarkan mengenai kondisi dan dasar-dasar bagaimana manusia seharusnya bertindak dan bersikap secara etis. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, doktrin, ajaran, prinsip-prinsip, dan teori-teori umum. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan. Etika khusus dibagi menjadi dua. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah etika sosial, merupakan sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Hal ini meliputi sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Etika dan hukum tidaklah sama. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu hukum pada dasarnya tidak hanya mencakup ketentuan yang dirumuskan secara tertulis, tetapi juga nilai-nilai konvensi yang telah menjadi norma di masyarakat. Etika mencakup lebih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Pada umumnya, kebanyakan orang percaya bahwa dengan perilaku yang patuh terhadap hukum adalah juga merupakan perilaku yang etis. Banyak standar perilaku yang sudah disepakati oleh masyarakat yang tidak tercakup dalam hukum, sehingga terdapat bagian etika yang tercakup dalam hukum, namun sebagian tidak tercakup. Norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga bisa menyebabkan celah hukum. Hubungan etika dengan hukum dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana masing-masing etika dan hukum mempunyai lingkarannya sendiri-sendiri, tapi ada beberapa bagian yang saling bersinggungan dan berada di dalam satu lingkaran. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, korupsi, contohnya dengan alasan ekonomi. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pedoman. Yang keempat, area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Yang kelima, perilaku dan kebiasaan serta kebiasaan yang tidak terkoreksi. Adapun faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika adalah lingkungan yang tidak etis, seperti pengaruh dari komunitas atau perilaku orang yang ditiru. Biasanya terjadi karena efek senioritas yang kebablasan. Sanksi pelanggaran etika dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sanksi sosial. Biasanya skalanya relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Sementara yang kedua adalah sanksi hukum, biasanya dilakukan dalam skala besar dan merugikan pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama, diikuti hukum perdata. Berikutnya adalah profesi. Berikut adalah definisi profesi menurut para ahli.
Onstein dan Life tahun 1984 mendefinisikan profesi sebagai suatu kegiatan melayani masyarakat, merupakan karir yang dilakukan sepanjang hayat, melakukan bidang dan ilmu keterampilan tertentu, memerlukan latihan khusus dalam jangka waktu yang lama, serta melakukan status sosial dan ekonomi yang tinggi. Sementara Sanusi tahun 1991 mengatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang menentukan atau krusial. Dan De George mengatakan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Saudara-saudara, ada 4 prinsip etika profesi. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Ketiga, menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Keempat, memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Baiklah, demikian tatap muka kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan Anda sekalian mengenai etika dan profesi. Berjumpa kembali kita pada perkuliahan berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.